Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma inni as'aluka an yamunna alaina bil ilmin nafi' wal amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal arifin wa an yarzuqana al ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, waktu yang luang, kesempatan sehingga kita bisa hari ini sama-sama bertemu di masjid ini, Masjid Al-Inayah Untak Petobo, untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap Sabtu sore. Dan sekarang kita masih penjelasan tentang fikih salat, diambil dari kitab Safinatul Najah. Hari ini kita akan masuk ke penjelasan tentang ab'adus shalah. Tapi sebelum itu kita ada baiknya untuk memurojaah kembali materi yang pekan lalu, yakni tentang sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi. Sebab-sebab sujud sahwi ada 4. Yang pertama yaitu meninggalkan ab'adus shalah. Yang pertama adalah meninggalkan ab'adus shalah. Contoh ab'adus shalah itu seperti apa? Tahiyat awal. Ab'adus shalah itu contohnya seperti tahiyat awal. Apa itu ab'adus shalah? Nanti kita akan jelaskan sama-sama di babnya sendiri setelah ini. Meninggalkan tahiyat awal misalnya, yang mana tahiyat awal ini masuk ke dalam ab'adus shalah menurut terminologi mazhab Syafi'i, maka mewajibkan seseorang untuk melaksanakan sujud sahwi. Bagaimana praktek sujud sahwi? Sebelum salam. Sujud sebelum salam yang dilakukan berapa kali? 2 kali. Bacaannya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Memang ada beberapa riwayat yang menjelaskan tentang bacaan sujud sahwi, tetapi dalam konteks ini kita coba mengambil riwayat yang menyebutkan bahwasanya bacaan sujud sahwi itu sama dengan bacaan sujud seperti biasanya. Ada yang mengatakan bacaannya itu subhana man la yanamu wala yashu. Kenapa ini? Lobet. Nah. Subhana man la yanamu wala yashu. Ada yang bilang bacaannya itu riwayatnya. Ada juga yang mengatakan riwayatnya itu adalah seperti bacaan sujud biasa. Jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maka prakteknya misal ini kita ketika masuk rakaat kedua, ya toh, harusnya setelah sujud itu kita melakukan apa? Tahiyat awal, Allahu Akbar. Tapi ternyata yang sholat ini lupa tahiyat awal, langsung berdiri, Allahu Akbar. Masuk rakaat ketiga, makmum di belakang bilang subhanallah. Subhanallah itu adalah pengingat bagi imam bahwasanya ada yang keliru dengan gerakan sholatnya. Kalau laki-laki, maka dia cara mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan, tepuk tangan, bukan tepuk pramuka. Tepuk tangan, begini. Jadi kalau laki-lakinya yang imam, saat mendengar kalimat subhanallah di belakangnya, langsung segera aware, harus langsung segera
mengoreksi diri, aduh, di mana saya salah ini? Di mana saya salah? Begitu. Kalau yang wanita imamnya ketika mendengar tepuk tangan begini, bukan begini, bukan, tapi begini saja, berarti langsung segera aware juga, harus langsung segera perhatian juga. Aduh, salah saya di mana ini? Karena kalimat subhanallah bagi laki-laki ataupun tepuk tangan bagi wanita itu pertanda bahwasanya ada yang kurang dari gerakan sholatnya. Oke. Nah, kalau kasusnya si imam itu sudah berdiri, kemudian di belakang makmum fasihah bilang subhanallah, apakah dia wajib turun lagi? Karena yang tadi kita katakan di sini ketinggalannya tahiyat awal ya. Apakah dia wajib turun lagi? Tidak. Kalau posisinya sudah begini, berdiri begini, tidak wajib dia turun lagi untuk mengulangi tahiyat awal. Tidak wajib. Karena memang tahiyat awal itu bukanlah bagian daripada rukun sholat. Yang mana jika rukun sholat ini tidak dilaksanakan, maka menurut mazhab Syafi'i sholat orang tersebut langsung batal, harus diulangi. Ada berapa rukun sholat? 17. Coba hafalkan ulang. Niat, berdiri bagi yang mampu dan kondisinya adalah sholat 5 waktu. Kemudian takbiratul bagus, masih hafal semuanya. Al-Fatihah, kemudian ruku, tumakninah, kemudian i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah, duduk di antara dua sujud, tumakninah, kemudian tahiyat akhir, kemudian duduk saat tahiyat akhir, kemudian membaca sholawat kepada Nabi saat tahiyat akhir, kemudian salam, yang terakhir 17 tertib. Nah, tahiyat akhir itu rukun. Kalau dia lupa, langsung batal sholatnya. Tapi tahiyat awal bukan rukun. Jadi saat posisi imam sudah berdiri tegak dan dia lupa tahiyat awal, tidak perlu dia turun lagi. Cukup nanti diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu bagaimana cara melakukannya? Sudah selesai nih bacaan tahiyat akhirnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau mau pakai tidak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini salah satu versi. Oke, innaka Hamidum Majid. Biasa ditambahkan dengan doa sebelum salam. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Harusnya salam. Betul? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi karena si imam tadi lupa tahiyat awal, maka jangan salam dulu. Langsung sujud sahwi. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Allahu akbar, rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli. Salah satu riwayat. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Baru Allahu akbar. Barulah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak perlu tahiyat lagi. Kalau tahiyat lagi tidak selesai-selesai, kami punya sholat. Datang juga biasanya kasusnya itu imamnya kan tidak turun lagi untuk melaksanakan tahiyat awal karena dia lupa, lanjut saja, tapi dia nggak sujud sahwi. Pernah dapat kasus begitu? Imam dak tahiyat awal, tidak juga sujud sahwi. Pernah dapat? Pembewe? Oh tidak.
Kalau seperti itu, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai makmum, ketika imamnya nggak sujud sahwi, maka dikatakan sholat imam tersebut tidak sah. Maka kita supaya sholatnya menjadi sah, sujud sahwi sendiri. Sebelum salam. Tidak ada sujud sahwi setelah salam kecuali mazhab selain Syafi'i. Sudah salam. Kalau imam sudah salam, Terus kita baru ingat. Sujud imam sudah salam, kemudian baru ingat sujud sahwi. Sujud sahwi saja. Gitu. Sujud sahwi saja. Sedangkan si imam jika tidak mengetahui hal ini, dia harus mengulangi sholatnya. Dan parahnya lagi, imamnya berarti bertanggung jawab atas dosa-dosa. Maka penting imam tuh harus paham fikih sholat. Makanya supaya paham fikih sholat, datang ke kajian Sabtu sore. Yang dan tadi kan sholat tahiyat awal dilaksanakan, langsung berdiri toh. Nah, setelah nanti dia baca tadi itu menyelesaikan, apakah dia laksanakan tahiyat awal? Sudah selesai membaca, kan tadi dia lupa. Langsung berdiri. Sholat 3. Berarti dia rakaat ketiga mau ngulangin tahiyat awal. Tidak perlu. Tidak perlu, langsung saja sambung rakaat ketiga, rakaat keempat baru tahiyat akhir. Cuma nanti sebelum salam sujud sahwi. Kalau imamnya tidak sujud sahwi, antum sebagai makmum harus sujud sahwi. Supaya sholat antum nggak jadi sia-sia. Nah, kembali ke tadi. Kita katakan bahwasanya posisi imam ketika dia sudah berdiri dan kondisinya lupa tahiyat awal, nggak perlu turun. Tapi terkadang ada beberapa kasus makmumnya itu gercep, gerak cepat dia. Posisi imam belum berdiri sempurna ini, baru setengah. Allah. Tapi makmum di belakang langsung, aduh, tak salah siapa imam ini. Subhanallah. Nah, kalau posisi setengah begini Bapak Ibu, imam boleh turun. Langsung ambil tahiyat. Tanpa perlu sujud sahwi. Jadi dibedakan, kalau imamnya itu masih setengah posisi, belum berdiri sempurna, boleh dia turun sujud, boleh dia turun tahiyat awal. Tapi kalau imam posisinya sudah berdiri sempurna dan dia belum melakukan tahiyat awal, tidak perlu lakukan tahiyat awal, cukup diganti dengan sujud sahwi. Semudah itu sholat kita. Cuma perlu diilmui biar tidak keliru. Posisi setengah tadi yang dimaksud seperti bagaimana? Seperti begini. Dia sujud toh, imamnya, kemudian mau berdiri lupa tahiyat awal. Allah, subhanallah, Allahu akbar. Kalau saya pernah nanti dia sudah berdiri, tapi belum bersedekap tangan. Dia dulu ulang. Tidak, subhanallah, tapi subhanallah, dia belum berdiri sempurna. Dia lanjutkan berdiri aja. Itu berarti masuk ke konteks yang pertama, Pak. Tidak perlu dia turun sujud sahwi, tidak perlu dia turun tahiyat awal, cukup lanjutkan saja rakaat ketiga, nanti diganti dengan sujud sahwi. Kalau bagaimana dengan rakaat yang kurang dan lebih? Rakaat yang kurang dan lebih, ada penjelasannya di sini. Ada penjelasannya. Kita selesaikan dulu satu-satu. Oke, itu syarat yang pertama. Kapan orang sujud sahwi? Ketika ab'adus sholahnya tidak dilaksanakan. Contoh ab'adus sholah itu adalah tahiyat awal. Apalagi ab'adus sholah? Sabar komi. Ada penjelasan habis ini apa itu ab'adus sholah. Yang kedua, fi'lun ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu nasiyan. Pekerjaan yang jika dilakukan dengan sengaja membatalkan sholat, tapi kalau tidak sengaja tidak membatalkan sholat. Contohnya apa? Makan yang sedikit. Kami habis makan bakso atau kaledo, sehingga makanan sedikit di sela-sela gigi, tidak nyaman. Tidak nyaman
tangannya mau dicabut juga tidak bisa gerakan tambahan lebih dari 3 kali, mau batalan apa sholat misalnya tuh. Gitu. Di apa istilahnya? Diusahakan, tidak bisa. Ternyata tidak sengaja waktu mau bilang amin, tak jatuh itu makanan. Aduh, misal amin langsung tatelan. Oke. Ini masuk tadi ke dalam kategori makan yang tidak disengaja. Makan sedikit tidak disengaja, makanya tidak batal sholatnya. Tapi kalau dia sengaja makan, ya toh makan sengaja itu batal walaupun sedikit. Jadi kalau posisi tadi mau mencoba untuk mengeluarkan daging yang tersisa di sela-sela gigi, kemudian keluar mie, keluar. Jangan ditelan. Karena saat Anda menelan dan kondisi sadar, sengaja menelannya, langsung auto batal salat Anda. Tapi apa yang harus dilakukan? Ada 2. Bisa langsung dilakukan sedemikian rupa supaya dia punya daging itu jadi di ujung lidah, kemudian diambil. Atau mungkin serius Bang Sihab, serius. Masa antum mau ambil kong kasih begini teman antum samping, dia mau sikut antum nanti. Subhanallah. Bisa diambil, langsung ditaruh di sini, atau mungkin dilakukan, mungkin dia begini. Gitu. Dibuang di sininya. Itu bisa, dan ada riwayatnya memang. Rasulullah mengatakan ketika ada orang ingin membuang dahak. Kalau membuang dahak itu dibuang di baju. Ada riwayatnya itu. Jangan antum kira, jijik. Ada riwayatnya itu. Ada riwayatnya. Dibuang di baju terus dikatakan, kan kalau gamisnya orang Sudan tidak ada kancing. Dia cuma los aja gitu. Kasih begini. Sampai hilang gitu. Ini contoh yang dikatakan bahwasanya pekerjaan yang dilakukan ketika dia itu sengaja membatalkan, tapi ketika tidak sengaja tidak batal, yaitu makan yang sedikit. Jadi kalau sedikit pun itu biar cuma sisa-sisa wafer, sisa-sisa astor, ya toh, habis sisa kacang, komutelan sengaja saat sholat batal, walaupun sedikit. Tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Oke, sama saja itu. Mau kelor kah, mau penja kah, mau apa segala macam sama saja itu. Kalau gerakan membuang sisa makanan nggak membatalkan? Tidak. Saya kan pernah juga begitu. Saya tahu kalau saya telan batal. Jadi sambil melakukan gerakan sholat itu sambil sekalian saya ambil simpan di saku. Karena kamu nunggu semua di lantai. Jangan ya Bapak Ibu, jangan antum misalnya langsung susah-susah, begitu saja buang ke bawah meludah ke bawah. Nggak boleh. Itu ada dalilnya tersendiri, ada konteks dalilnya tersendiri mengatakan bahwasanya di tempat kita sujud itu ada Allah. Gitu. Diibaratkan itu jangan buang sesuatu apapun. Makanya kalau mau meludah, kalau bukan di sini, di bawah kaki sebelah kiri atau ke hadap sebelah kiri, dengan catatan tidak ada orang di samping. Ada orang samping di situ, tidak jadi sholat orang. Makanya dibilang itu, kalau bukan ke sebelah kiri, taruh di baju, atau mungkin ke bagian bawah kaki sebelah kiri. Baru ditutup dengan diinjak-injak dengan kaki kita gitu. Jangan di tempat sujud, enggak boleh. Sama juga sendal. Ini biasanya sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Sendal itu sunnahnya jangan antum taruh di depan tempat sujud. Jangan. Taruhlah di bawah sejadah di kaki antum. Begitu. Kan biasa orang kalau di tanah lapang, tempat sandalnya itu dia taruh di tempat mau sujudnya, itu enggak boleh. Belum lagi sandal ini tidak ditahu habis injak apa, jangan habis injak kotoran sapi kah atau kotoran ayam kah. Enggak sadar. Jadi taruhnya mungkin di bawah perlak atau di bawah koran atau di bawah sejadah, di bawah kaki kita. Gitu. Jadi sedetail itu sebenarnya agama kita ini mengatur segala sesuatu.
Maka apapun masalah Anda, solusinya ada di agama. Tidak usah cari yang lain. Oke, lanjut. Yang ketiga, naqlu ruknin qauliyin ila ghairi mahallihi, memindahkan rukun ucapan ke selain tempatnya. Rukun ucapan itu apa? Kan rukun kita bilang ada 17. 17 itu terbagi jadi dua, ada rukun ucapan, ada rukun perbuatan. Rukun ucapan salah satu contohnya adalah Al-Fatihah, karena dia diucapkan. Rukun ucapan. Nah, misalnya antum baca Al-Fatihahnya di mana? Kan di sini memindahkan rukun ucapan tidak pada tempatnya. Di mana tempat Al-Fatihah tuh? Di mana baca Al-Fatihah, Bu, Bapak? Saat berdiri sedang rakaat. Ya toh? Kemudian antum tidak baca itu, baca Al-Fatihahnya ketika sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu nggak boleh. Antum lupa baca Al-Fatihah tadi waktu waktu berdiri. Bagaimana dia bisa lupa, Ustadz? Emang terjadi? Bisa jadi. Kalau dia makmum. Oke, dalam mazhab Syafi'i Al-Fatihah itu wajib, Bapak Ibu. Komiu mau makmum mau imam wajib. Al-Fatihah tanggung dewe-dewe. Tanggung sendiri-sendiri. Mau sholat jahar yang dilantangkan suaranya, yang dikeraskan suaranya, atau sholat sir yang tidak dikeraskan suaranya, Al-Fatihah baca masing-masing. Nah, contoh misalnya imam nih sudah baca Al-Fatihah di sholat maghrib, makmumnya lupa baca Al-Fatihah. Tidak ada dalam mazhab Syafi'i dikatakan oh Al-Fatihah ditanggung sama imam, tidak ada. Oke, kecuali dalam satu kondisi, yaitu ruku. Dapat ruku sama imam. Imam datang makmum datang masbuk, dia dapat kondisi imam sementara ruku. Allahu Akbar. Kemudian dia masih bisa mengikuti gerakan ruku dengan tumakninah. Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, baru takbir ruku. 2 kali takbirnya. Allahu Akbar, tanpa perlu baca Al-Fatihah, boleh. Syafi'iyah mengambil dalil dari Ibnu Umar itu. Nah, tapi kalau kondisinya tadi, misal di rakaat pertama sholat maghrib tuh si makmum lupa baca Al-Fatihah di awal saat berdiri, dia bilang aduh daripada saya mau tambah rakaat, karena kasusnya kalau begini harus tambah rakaat. Rakaat kita yang tidak baca Al-Fatihah itu tidak dihitung, harus tambah rakaat. Daripada saya tambah rakaat, saya baca juga Al-Fatihah waktu sementara sujud atau sementara ruku misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, ini kasusnya ini, poin ketiga ini, memindahkan rukun ucapan di selain pada tempatnya. Kalau begitu kasusnya sujud sahwi ente. Kita lakukan sujud sahwi. Kemudian yang keempat adalah iqa'u ruknin fi'liyin ma ihtimalihi ziyadah. Nah, ini tadi yang pertanyaannya Bapak. Bagaimana kalau misalnya lebih rakaat atau kurang rakaat? Disinilah dia poin yang keempat. Kita mungkin pernah mendapatkan kondisi saat kita itu lupa dengan rakaat sholat kita. Aduh, saya tadi ini 2 atau 3 ya. 3 atau 4 ya. Apa yang harus kita lakukan ketika dapat kondisi seperti itu? Jawabannya yang pertama adalah bangun keyakinan diri Anda. Tidak peduli itu keliru atau benar. Harus bangun keyakinan dulu. Sudahlah, saya kurang kayaknya. Itu keyakinannya. Berarti kalau kurang dia harus tambah. Padahal sebenarnya dia tidak kurang. Tidak ada masalah. Nanti bisa diganti dengan sujud sahwi. Atau dia membangun keyakinan, tidak, sudah cukup saya punya rakaatnya, tidak kurang. Ternyata sebenarnya kurang, tapi tetap harus dibangun dengan sujud sahwi. Jadi saat Anda masuk dalam kondisi ragu-ragu sudah berapa rakaat saya, pertama bangun keyakinan kita mau tambah atau mau kurang. Kalau dia merasa kurang berarti tambah nanti rakaatnya. Kalau dia merasa sudah cukup rakaatnya berarti tinggal sujud sahwi saja. Kalau tadi yang menambah rakaat apakah dia perlu sujud sahwi? Perlu juga sujud sahwi. Jadi setelah membangun keyakinan, lakukanlah yang kedua yaitu sujud sahwi.
Karena sujud sahwi itu yang melengkapi kekurangan ataupun kelebihan kita. Dan itu ada dalilnya. Oke, baik. Jadi apa saja 4 tadi? Yang pertama yaitu 4 syarat, yaitu seseorang harus sujud sahwi. Yang pertama meninggalkan ab'adus shalah. Yang kedua yaitu yang dilakukan jika sengaja batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Contohnya makan sedikit, kalau banyak sudah pasti batal Bapak Ibu. Somai dulu 1 biji pasti batal itu. Oke. Yang ketiga yaitu memindahkan rukun ucapan. Yang keempat kurang, ragu apakah dia kurang atau lebih rakaatnya. Sudah terjawab Pak? Alhamdulillah. Berarti kalau komiu kurang atau merasa kurang rakaat, langsung yakin, oh iya betul kurang, tambah saja, terus nanti sujud sahwi juga. Baik, kita masuk ke bab baru yaitu ab'adus shalah. Ab'adus shalah. Shalah pakai H atau pakai T? Ya, sama saja ini. Yang guru-guru TPQ, guru-guru binaan harusnya sudah tahu, sudah dikasih tahu kenapa dia shalah itu pakai H pakai T. Ab'adus shalah. Kalau dalam bahasa Arabnya nah, apa itu ab'adus shalah? Dari tadi mungkin kita bertanya-tanya, komio bertanya-tanya, apa itu ab'adus shalah? Ab'adus shalah ini kalau dilihat dari bahasa itu merupakan bentuk jamak dari kata-kata ba'dun. Ba'dun. Jadi ba'dun ini itu konteks tunggalnya, yang ab'adun itu konteks jamaknya. Arti ba'dun itu adalah sebagian. Berarti kalau ab'ad sebagian-sebagian. Sebagian-sebagian dari sholat. Apa maksudnya sebagian-sebagian? Jadi dalam gerakan sholat itu mulai dari niat sampai salam ada yang namanya rukun, ada yang namanya ab'ad. Kalau rukun itu ketika dia tidak dilaksanakan maka sholat kita tidak terhitung sah. Tapi kalau ab'adus shalah atau sebagian-sebagian dia jika tidak dilaksanakan bisa diganti dengan sujud sahwi. Karena kondisinya itu sebagian daripada rukun. Maksudnya apa? Gerakan-gerakan tertentu yang masuk dalam kategori sholat, contohnya itu sujud tahiyat awal tadi, itu sesuatu yang memang ada dalam sholat, tidak bisa ditinggalkan, makanya harus diganti dengan rukun. Oke, saking dia itu penting, diumpamakan seperti setengahnya rukun, sebagiannya rukun, gitu. Karena tidak mungkin komil sholat zuhur tidak ada tahiyat awalnya. Yang normalnya ini, yang normalnya pasti ada tahiyat awalnya. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan ab'adus shalah. Paham? Maksudnya sebagian itu saking pentingnya gerakan-gerakan sholat itu dia dihitung sebagai sebagiannya rukun, setengahnya rukun. Paham? Jadi ab'adus shalah ini adalah gerakan-gerakan dalam sholat yang jika terlupa diganti dengan sujud sahwi. Tidak perlu ulangi sholat, tidak perlu tambah rakaat, karena dia bukan rukun. Sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam?
Sebelum salam. Dalam Syafi'iyah sebelum salam. Ada yang setelah salam tapi bukan mazhab Syafi'i. Jadi kita ambil yang Syafi'i saja karena mayoritas di Indonesia kan Syafi'iyah. Baik. Berkata muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharaini amin. Wal ma'a summiyat ab'adun faslun ab'adus salati sab'atun. Ab'ad salat itu jumlahnya ada 7. Jumlahnya ada 7. Ini kalau kata Dr. Labib Najib itu ikhtisaran, ringkasan. Dalam kitab Safinah ini disebut ringkasannya ada 7 saja. Tapi rinciannya kalau di kitab-kitab Syafi'i yang lain itu 20. Karena Safinah ini merupakan buku pertama yang harus dibaca oleh siapapun yang ingin memperdalam mazhab Syafi'i, makanya diperuntukkannya juga itu tidak terlalu berat-berat. Materinya itu tidak terlalu berat-berat. Makanya di sini cuma diringkas 7 oleh penulis. Syekh Salim bin Suraim Al-Hadrami. Orang Yaman, kuburannya di mana? Jakarta Timur. Betul ini. Wafat di Indonesia beliau. Orang Yaman tapi. Dan sampai sekarang buku Safinah Najah ini, Safinatun Najah bukan cuma dipakai di Indonesia Bapak Ibu. Seluruh dunia pakai. Ini menjadi materi-materi dasar madrasah-madrasah ibtidaiyah di Arab. Gitu. Saking berkahnya ilmunya, Allah jaga keberkahannya. Oke. Ab'adus shalah itu ada 7, tapi secara umum sebenarnya dalam buku-buku Syafi'i yang lain itu ada 20. Disebutkan dulu pertama di sini. Yang pertama kunut. Kunut. Kunut apa ini? Kunut subuh. Syafi'iyah toh? Kunut subuh. Maka pernah ndak Bapak Ibu mendapatkan kasus ketika yang maju di sebuah masjid jamaahnya itu terbiasa kunut subuh. Kemudian ketika maju seorang imam yang tidak kunut subuh, langsung jamaahnya ngucapin subhanallah. Atau mungkin Pombewe. Ini karena mereka mungkin belajar kitab Syafi'iyah dari kecil dan menganggap bahwasanya kunut subuh itu harus dilakukan. Bayangkan loh, dia masuk ke ab'ad, setengahnya rukun, saking pentingnya itu. Dan kalau dia tidak lakukan, maka dia harus ganti dengan sujud sahwi. Jadi apa yang kita harus lakukan sebagai seorang imam? Bersikaplah bijak. Bersikaplah bijak sebagai imam. Saat komiu ditunjuk menjadi imam, khususnya imam subuh, coba tanyakan dulu. Contoh saya tidak baca kunut subuh misalnya. Oke, kemudian saya disuruh jadi imam untuk di masjid yang jamaahnya itu setiap hari kunut subuh. Kita tanya dulu di awal, Bapak, mohon maaf, di sini kunut subuh atau tidak? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di belakang. Kalau misalnya dibilang, oh Pak, di sini kunut subuh, dan kalau komiu hafal kunut, lakukan kunut. Ya toh? Tapi kalau komiu tidak hafal kunut, mundur saja. Bijak lebih baik. Mohon maaf Pak, saya tidak baca kunut dan saya tidak hafal doa kunut. Yang lain saja mungkin bisa jadi imam. Maka bijaklah untuk menjadi seorang imam. Kalau dia mau jadi imam, kita sih. Apa? Dia mau jadi imam. Dia mau jadi imam dia. Kita sorong. Iya, dia mau jadi imam dia. Dia mau jadi imam. Terus? Sorong kita mau jadi imam. Pak Sihab disorong jadi imam. Terus Pak Sihab bilang, Saya tidak boleh. Bukan dia kunut. Dia suruh maju. yang lain tidak ada masalah. Tapi pas saya Sholat, saya langsung ruku. Nggak boleh.
Saya lanjutkan terus aja dulu di belakang. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu, yang kami katakan tadi hal-hal yang tidak inginkan terjadi di belakang. Jadi yang salah di situ siapa? Dua-duanya, imam sama yang kunut sendiri. Pertama, imam tidak bijak di awal, tidak mengatakan apakah kunut di sini atau tidak supaya dia bisa menyesuaikan. Kemudian yang kedua, makmum itu nggak boleh melakukan gerakan tambahan selain gerakan daripada imam dalam kondisi yang normal-normal saja ini. Tidak boleh dia kunut sendiri, harus mengikuti gerakan imam. Kalau imam ruku ya ruku. Kalau makmumnya paham, cukup nanti dia ganti sujud sahwi sendiri di belakang. Makanya dijelaskan nanti di sini. Tapi karena dia tidak paham, dia kunut sendiri. Dua-duanya salah. Akhirnya sholat yang harusnya khusyuk jadi tidak khusyuk. Masih untung kalau dia mau selesaikan di depan. Oke, gentleman ini ceritanya. Dia langsung selesaikan setelah sholat. Kenapa kamu tidak kunut tadi? Begini-begini. Dia selesaikan di situ. Maksudnya langsung argumen saat itu. Masih untung kalau seperti itu Bapak Ibu. Kalau dia simpan dalam hati, cuma jadi omongan di belakang saja, tidak gentleman. Oh itu, kalau dia yang bawa imam, begini-begini. Selesai. Selesai, silaturahim renggang, dosa gibah tiap hari nambah. Enaknya gibah. Gitu. Makan daging bangkai. Nauzubillah min zalik. Maka bijaklah dalam menjadi imam. Karena kita di Indonesia, kecuali kalau kamu di Saudi tidak ada masalah. Saudi mayoritas Hambali, tidak ada kunut subuh. Silakan, tidak ada masalah. Tidak usah kamu kunut, tidak ada masalah. Tidak usah bertanya juga, sudah pasti orang tidak kunut subuh sih. Cuma di Syafi'i di Indonesia ini kan beragam. Ya toh, bijaklah. Sama juga kasusnya, kalau komio tidak kunut subuh, kemudian tiba-tiba dapat imam yang kunut subuh, apa yang harus dilakukan? Ikut kunut, bukan cuma diam. Gitu. Kalau imamnya lupa kunut, Ustaz. Kalau makmum di belakang tidak dia ikut sujud, dia tahan temannya. Ini pasti kejadian ini. Ini pasti kejadian. Memang pom BW itu sesuatu dan. Lupa kunut imamnya. Ini kalau misalnya ada Bapak Ibu yang baru yang asal dari pom BW, saya mohon maaf Pak, tidak ada maksud saya yang lain-lain. Ini cuma bercandaan saja. Jadi ceritanya ini awal-awal kenapa selalu pom BW menjadi trending topik di majelis. Dulu pernah kami itu sholat asar masbuk di salah satu masjid di Pom BW sana, gitu. Kemudian setelah masbuk itu, karena masbuknya lumayan banyak 3 rakaat, otomatis kami masih sholat masbuk. Ada satu imam yang sudah sholat, bukan imam, tapi dia sudah selesai berjamaah, yang lain sudah pada pulang, dia berdiri sendiri sholat lagi sunnah 2 rakaat setelah asar. Sholat sunnah setelah asar. Pandangan mata saya langsung tertuju ke beliau walaupun dalam kondisi sholat. Karena ini sesuatu yang aneh. Ada enggak ba'diyah asar? Tidak ada ba'diyah asar. Ba'da asar itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Sudah belajar semua waktu haram. Ya toh? Nah, akhirnya setelah saya selesai sholat, alhamdulillah saya sudah niatkan, ya Allah, semoga dia tidak pulang duluan. Saya mau tanya, gitu. Akhirnya setelah selesai sholat, alhamdulillah bapaknya masih selesai sholat juga. Saya langsung bertanya, Pak Tabe, mau tanya Pak, sholat apa yang kamu sholatkan tadi 2 rakaat habis asar? Beliau jawab, oh itu ba'diyah asar. Oh ba'diyah asar, iya ba'diyah asar. Tapi ya bisa dikerjakan, bisa juga tidak. Gitu. Bisa dikerjakan, bisa juga tidak. Saya tidak mau berdebat. Saya cuma, ya, Pom BW khusus ini berarti. Mulai dari itu saya ceritakan ke jamaah, selalu langsung saya bilang, Pom BW ya. Kebetulan beliau orang Pom BW gitu. Dan ternyata memang banyak hal-hal yang aneh di Pom BW. Jadi tadi gimana kalau saya Bang Siap? Imamnya lupa kunut, kemudian makmumnya yang di belakang itu dia tahan temannya, jangan kunut. Jangan ikut kunut begitu maksudnya. Jangan ikut ruku, kunut dulu komi begitu. Wala-wala, itu dia tahan temannya. Jangan yang lain,
pinjam yang saya mintakan. Terus jadi nah, inilah pentingnya kita belajar fikih sholat. Kalau lupa kunut karena dia termasuk abaat, ganti sujud sahwi. Kan jelas di sini. Gerakan-gerakan sholat yang jika terlupa dapat diganti dengan sujud sahwi. Kalau tidak terlupa, Sengaja. iya, contoh begini. Saya melintas satu tempat dapat subuh, di situ ternyata tidak kunut. Bahkan kejadian yang tadi saya lihat, imamnya langsung sujud ya. Langsung sujud ya, betul. Ada satu makmum yang Kunut sendiri. Cuman maksud saya, apakah saya ngikuti imam tidak kunut, langsung juga sujud? Oke, komio kunut atau tidak? Tidak. Tidak kunut. Tidak kunut. Enggak, aslinya komio kunut atau tidak? Kunut. Kunut. Oke, jawabannya cuma satu. Ganti dengan sujud sahwi. Tidak usah kunut sendiri kayak orang yang komio lihat di samping. Tidak usah. Ikut saja imam sujud langsung, tapi nanti sujud sahwi sendiri. Saat imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, komio sujud sahwi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Nggak apa-apa. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Tapi setelah ini kalau sudah tahu diamalkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami jika kami tidak tahu ataupun kami lupa. Itu kan doanya. Gitu. Oke, kita lanjut ke tadi 20 gerakan-gerakan sholat yang masuk ke dalam abaat. Abaat itu apa? Gerakan-gerakan yang kalau terlupa diganti dengan sujud sahwi. Pertama kunut. Yang kedua yaitu berdiri untuk kunut. Yang ketiga salawat kepada Nabi. Maksudnya dalam tahiyat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang keempat berdiri saat mohon maaf. Ini salawat ini bukan di tahiyat, tapi salawat ini masih dalam konteks kunut. Kan bacaan kunut salah satunya salawat toh. Nah, salawat kepada Nabi saat kunut, kemudian berdiri saat membaca salawat di dalam kunut. Assalamu ala Nabi, salam kepada Nabi saat kunut, berdiri juga saat mengucapkan. Oke. Salawat kepada keluarga Nabi, berdiri saat mengucapkan. Sudah 9 poin, ini semua masih tentang kunut. Salam kepada Nabi, salam kepada keluarga Nabi, berdiri saat mengucapkan. 11 ini masih kunut semua ini. Salawat ala ashab, salawat kepada sahabat Nabi dalam kunut dan berdiri saat mengucapkan. 13 salam kepada sahabat Nabi dan berdiri saat mengucapkan. 15 semua masih terkait kunut. Mulai dari salat kepada Nabi, salam kepada Nabi, salat kepada keluarga Nabi, salam kepada keluarga Nabi, salat kepada sahabat, salat dan salawat sama. Salat dia punya tunggal, salawat dia punya jamak. Gitu. Iya, terpisah-pisah. Tadi saya sebutkan terpisah-pisah. Salat atau salawat kepada Nabi, salat atau salawat kepada sahabat, salat atau salawat kepada keluarga Nabi. Dan juga dilakukan dengan berdiri. 15 semua itu dalam kunut. Gak bacaan kunut gimana? Sami Allahu liman hamid. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika ya rabbana syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la ya'izzu man adait wa la yadhillu ma walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Nastaghfiruka, bisa juga falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu. Jadi sekarang kamu tahu toh kenapa ketika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin harus dikeraskan saat kunut ini. Kan biasa bacaan kunut itu pertama jahar, kemudian habis itu sir. Kemudian ketika wassallallahu ala sayyidina Muhammadin jahar lagi karena memang dia masuk ke sini tadi. Sholawatnya dan lain-lain itu kalau tidak dibaca dia termasuk dari bagian abadus sholat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kenapa? Ada yang beda?
Nah, baik. Itu 15 tadi terkait dengan kunut semuanya. Yang sebenarnya itu ringkasnya tadi cuma kalimat wasallallahu ala sayyidina Muhammadin, Muhammad, wa ala alihi, keluarganya, wa sahbihi, sahabatnya, wasallam, dan juga selamat bagi mereka. Sudah, itu. Oke. Yang ke-16 tahiyat awal. Yang ke-17 duduk saat tahiyat awal. Yang ke-18 sholawat kepada Nabi saat tahiyat awal. Yang ke-19 duduk saat membaca sholawat kepada Nabi di tahiyat awal. Yang ke-18 tadi ya saya bilang 19, tak lebih berarti. Tak lebih, harusnya masih 18. Yang ke-19 sholawat kepada keluarga Nabi saat tahiyat akhir. Yang ke-20 duduk saat melaksanakan tahiyat, saat melaksanakan sholawat. Jadi kalau diringkas ini, yang pertama bacaan kunut, yang kedua itu kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad pada saat tahiyat awal. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, bacaan tahiyat awal itu cuma sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tok. Gitu. Baru berdiri. Allahu Akbar. Kalau lupa baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ganti sujud sahwi, karena itu bagian dari sholat. Bagian dari abadus sholat. Nah, kalau tahiyat akhirnya itu ditambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Oke, mungkin ada yang punya bacaan-bacaan berbeda dan lain-lain. Sekali lagi kami ingin selalu mengingatkan, dalam kajian fikih itu perspektif yang kita ambil adalah fikih itu luas. Maka jangan hati kita yang sempit. Kalau ada orang berbeda cara sholatnya daripada kita, terima. Oh, berarti dia punya pandangan yang lain. Mungkin dia ikut mazhab yang lain. Tidak ada masalah. Selama dia bukan Syiah. Selama akidahnya berbeda. Saling legowo, saling menerima. Oke, jangan cuma gara-gara Kumi tidak baca kunut, saya baca kunut. Tidak baku teman kita sudah. Jangan. Bijaklah. Fikih itu luas, jangan hati kita yang sempit. Kita kembali ke abadus shalah yang dijelaskan secara rinci pada 7 poin. Yang pertama yaitu tahiyat awal atau tasyahud awal. Yang kedua duduk saat tasyahud awal. Yang ketiga, sholawat kepada Nabi saat tahiyat awal. Berarti duduk, tahiyat, sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baru berdiri, Allahu Akbar. Yang keempat, sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Saat tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima yaitu kunut. Yang keenam berdiri saat kunut. Yang ketujuh sholawat dan juga salam kepada Nabi dan keluarganya dan kepada sahabatnya saat kunut. Yang ketujuh. Jadi saya tuliskan yang pendapatnya Imam Salim bin Sumair tentang 7 abadus shalah. Pertama tadi yaitu tahiyat awal. Tahiyat
atau tasyahud bisa juga dibilang awal. Kemudian yang kedua itu salawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya kasih kode begini saja, jadi duduk ketika sholawat kepada Nabi. Keempat itu sholawat dan salam, bukan salam. Oke, 7. Pertama tahiyat atau tasyahud awal, kedua salawat kepada Nabi saat tahiyat awal, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga duduk saat membaca salawat ini. Yang keempat salam kepada keluarga Nabi saat tahiyat akhir, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tahiyat akhir, duduk, kunut subuh. Ketujuh salawat dan salam kepada Nabi, keluarganya dan sahabatnya ketika kunut. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Begitu maksudnya. Nih 7 ab'adus sholah. Ketika 7 ini salah satunya komiu lupa, ganti dengan sujud sahwi. Baik, kita lanjut ke bab yang baru. Faslun, bab tabtulus sholatu. Ada pertanyaan terkait ab'ad? Silakan, Bang Rama. Kan tadi kunut itu kan kita dibilang kalau kita mau kunut, lupa kunut, ganti sujud sahwi. Terus bagaimana? Saya kan punya teman juga, yang dia itu suka pindah-pindah masjid, Seth. Oke, baik. Jadi satu toli-toli itu dia kelilingi untuk sholat di situ. Dia waktu dia itu enggak satu di komplek itu. Oke, baik. Itu kan beda-beda, ada yang tidak. Ada yang kunut, ada yang tidak. Terus Masalahnya itu memang harus kita tentukan kita kunut atau tidak, atau bagaimana, Seth? tidak harus ditentukan. Cukup ikuti imam saja. Ikuti imam saja. Temannya Bang Rama ini dia kunut atau tidak? Pertanyaannya. Nah itu saya bilang, saya pernah tanya, karena saya dari awalnya diajar tidak kunut. Nah, jadi saya tanya, ini antum Juga kalau Malikiyah, Sudan kan Malikiyah. Malikiyah itu kunutnya sebelum ruku. Kunutnya sebelum ruku. Jadi saat rakaat kedua subuh, selesai bacaan surat-surat pendek, contoh qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah, mereka kunut itu, dan kunutnya tidak jahar, diam saja masing-masing. Langsung sudah, kalau dia imam itu rakaat kedua subuh sudah diam sebelum ruku, berarti sedang kunut itu.
Jangan subhanallah. Itu sedang rukuk. Begitu, Malikiyah begitu. Diam, baru rukuk. Allahu Akbar. Gitu. Sama juga Malikiyah itu dia ada sebagian Malikiyah, tidak semuanya. Allah, kalau takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Tidak bersedekap. Hanafiyah kan begini. Syafi'iyah begini. Malikiyah begini. Hambali kurang lebih tidak jauh beda sama Syafi'iyah begini juga. Itu. Baik. Sudah setengah 6, baru satu bab kita. Cukup. Nanti kita lanjut pekan depan lagi insya Allah. Bab pekan depan insya Allah tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, kebablasan. Nah, tatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa dulu sebelum kita tinggalkan majelis ini. Mumpung ini tempat yang mustajab untuk berdoa toh setelah majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah ya Rabb, kami memohon ampun kepadamu atas semua kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang sakit hari ini, angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah dia kekuatan untuk bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang masih terlilit hutang, lunaskanlah hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang belum diberikan keturunan, berikanlah dia keturunan yang soleh-solehah. Ya Allah ya Rabb, jika ada di antara kami atau anggota keluarga kami yang belum bisa berangkat ke Baitullah, berangkatkanlah dia ke Baitullah dengan cara yang terbaik, fasilitas yang terbaik, dan juga di waktu yang terbaik darimu ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah kami dan juga anak keturunan kami orang yang menjaga salatnya. Allahumma gfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu taala a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.